Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan dua garis lurus. Baik, masih di dalam fungsi linier ya. Hubungan dua garis lurus. Jadi dua buah garis lurus ada L1 dan L2, satu sama lain kemungkinannya itu bisa sejajar, bisa berimpit, bisa saling tegak lurus maupun berpotongan. Kita misalkan bahwa garis lurus L1 adalah Y sama dengan M1X ditambah N1. Sedangkan garis lurus L2 adalah Y sama dengan M2X plus N2. Jadi, pada garis lurus L1 gradiennya adalah M1, pada garis lurus L2 gradiennya adalah M2. Baik, dua garis lurus L1 dan L2 saling berimpit apabila kedua gradiennya itu sama. Atau saya tuliskan M1 sama dengan M2. Kemudian, dua garis lurus itu saling sejajar apabila M1 sama dengan M2 tetapi N1 tidak sama dengan N2. Saya ulangi ya, yang pertama kalau berhimpit gradiennya itu sama dan konstantanya juga sama. Sehingga kalau saya tuliskan M1 sama dengan M2 dan N1 itu harus sama dengan N2. Artinya dia harus sama persis dua garis itu. Maka dua garis itu saling berhimpit. Kemudian yang kedua, dua garis lurus itu saling sejajar apabila gradiennya sama tetapi konstantanya itu tidak sama ya. Gradiennya sama ini. Gradien sama, konstanta tidak sama. Nah, dua garis lurus itu saling tegak lurus apabila M1 dikalikan dengan M2 adalah negatif 1. Ya, kalau dia tegak lurus berarti kedua gradien itu kalau saya kalikan hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan dua garis saling berpotongan kalau kedua gradien itu tidak sama. Jadi ada 4 hal di situ. Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah dua garis yang saling berhimpit. L1 dan L2 saling berhimpit kalau gradiennya sama, konstantanya juga sama. Kalau kita gambarkan dua garis ini saling berhimpit, tumpuk lah. Kemudian saling sejajar. Nah, ini ada L1 dan L2 saling sejajar. Sejajar itu artinya tidak mungkin berpotongan. Kalau kita teruskan itu dia sejajar terus. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kedua gradiennya sama, tetapi N1 dan N2-nya atau konstantanya tidak sama. Yang ketiga ini gambar kalau dua garis saling tegak lurus. Artinya kedua garis ini berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, makanya dinamakan saling tegak lurus. Nah, bagaimana syaratnya? Apabila kedua gradien kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Yang keempat, ini adalah gambar untuk kedua garis yang saling berpotongan. Nah, syaratnya apa? Gradiennya tidak sama. Kalau gradiennya tidak sama, maka ada kemungkinan bahwa kedua garis itu saling berpotongan. Pasti nanti berpotongan, ya. Baik, kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis lurus K yang ditarik dari titik P 3,4 yang sejajar dengan garis L, yaitu Y sama dengan negatif 2X plus 1. Kita lihat di sini, dikatakan dua garis sejajar apabila garis tersebut memiliki gradien yang sama. Baik, jadi penyelesaiannya M1. M1-nya itu adalah pada garis L ini, M-nya adalah negatif 2, ya, koefisien dari X. Kemudian syarat garis sejajar itu M1 sama dengan M2. M1-nya negatif 2, maka M2-nya negatif 2. Baik, bisa dipahami ya. Sejajar, gradiennya sama. Sehingga untuk membentuk persamaan garis lurus baru, maka gradiennya itu harus sama dengan gradien sebelumnya. Ya, karena syarat garis sejajar.
Sehingga kita menentukan persamaan garis yang melalui titik P3,4 dengan gradien negatif 2. Karena dari sini. Baik, kita masukkan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, ini persamaan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita masukkan Y1-nya adalah 4, kemudian X1-nya adalah 3 dengan gradiennya M negatif 2. Nah, kita masukkan, kemudian kita selesaikan. Y dikurangi 4 sama dengan negatif 2X ditambah 6. Dari mana? Negatif 2 dikali negatif 3 plus 6. Kita peroleh Y sama dengan negatif 2X, negatif 4-nya saya pindahkan ruas menjadi plus 4, sehingga plus 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya. Nah, kita peroleh persamaan garis K, yaitu Y sama dengan negatif 2X plus 10. Baik, mudah dipahami ya. Ingat, kalau garis sejajar berarti gradiennya sama. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, persamaan garis lurus K yang ditarik dari titik P3,4 yang tegak lurus dengan garis L. Nah, maka kita harus punya syarat kedua gradien itu kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Baik, saya punya M1-nya adalah negatif 2. Nah, ini M1-nya negatif 2. Syarat dua garis saling tegak lurus kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Maka kalau saya punya M1-nya negatif 2 dikali M2 sama dengan 1, kan begini. Sehingga M2-nya adalah negatif 1, sama dengan negatif 1. Sehingga M2-nya adalah negatif 1 dibagi atau negatif 1 per negatif 2 sama dengan setengah. Baik, sehingga kita menentukan persamaan garis yang melalui titik P3,4 dengan gradiennya adalah setengah. Kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kemudian kita masukkan X1-nya 3, Y1-nya 4, M-nya setengah. Baik, seperti ini. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini ada pecahan. Baik, bisa Anda langsung setengah X begini boleh. Atau kalau tidak, kita kalikan ke sini sehingga tidak ada mengandung unsur pecahan. Menjadi 2Y dikurangi 4, 2 dikali Y min 4 sama dengan ini ruas kanan saya kali 2, ruas kiri juga saya kali 2. Setengah kali 2 kan 1 ya, X min 3. Sehingga menjadi 2Y min 8 sama dengan X min 3. Kita peroleh 2Y min X sama dengan 5. Nah, sehingga persamaan garis K-nya adalah 2Y dikurangi X sama dengan 5. Andaikan Anda menuliskan Y sama dengan setengah X plus 5/2 juga diperbolehkan, sama artinya. Monggo mau dipakai yang mana. Baik, kemudian contoh berikutnya yaitu tentukan titik potong garis L1 dan L2, kemudian digambar grafiknya, di mana L1-nya adalah Y2 plus 1, Y sama dengan 2X plus 1, sedangkan L2 adalah Y sama dengan negatif X plus 4. Baik, untuk menentukan titik potong. Nah, kalau titik potong kita lihat pasti di sini gradiennya berbeda ya. Nah, untuk menentukan titik potong sebenarnya itu sangat mudah. Dua garis berpotongan berarti kedua garis tersebut memiliki titik persekutuan. Ada titik yang sama. Titik persekutuan itu merupakan solusi atau penyelesaian simultan dari sistem persamaan yang dibentuk oleh kedua persamaan garis itu.
Jadi, mencari titik potong dua buah garis sama artinya mencari solusi atau penyelesaian simultan dari sistem persamaan yang dibentuk oleh kedua garis. Penyelesaian simultan dari sistem persamaan tersebut adalah nilai X dan nilai Y yang memenuhi kedua persamaan garis. Jadi, kita akan mencari solusi dari persamaan dua garis tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya Anda bisa menggunakan metode eliminasi. Nah, eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Salah satu. Kita misalkan mau menghilangkan nilai Y. Saya ulangi dulu. Tadi persamaannya kan ini. Y sama dengan 2X plus 1. Yang kedua, Y sama dengan negatif X plus 4. Jadi dua persamaan ini saya tuliskan dulu. Nah, ini ya saya tuliskan dulu. Kemudian sama-sama punya Y, biar Y-nya itu 0, maka di sini saya kurangkan. Y dikurangi Y 0. Ya, karena kita mau mengenolkan Y. Kemudian di sini 2X dikurangi negatif X. Berarti kan ditambah ya, dikurangi negatif. Sehingga menjadi 3X. 1 dikurangi 4 negatif 3. Nah, kita punya 0 sama dengan 3X dikurangi 3. Maka 3X ya, 3X sama dengan 3. Ini kedua ruas saya bagi 3. Saya peroleh X sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan, yang ini eliminasi. Yang kedua yaitu dengan substitusi, artinya mengganti salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Kita masukkan nilai X-nya. Ya, X-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, kita peroleh Y sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Diperoleh Y-nya adalah 3. Maka solusinya adalah 1,3. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan bahwa titik potong garis L1 dan L2 adalah 1,3. Nah, gambar grafiknya seperti apa? Kita punya Y-nya adalah 2X plus 1. Kemudian yang kedua Y-nya adalah min X plus 4. Sehingga kita punya titik potong di sumbu Y. Berarti X-nya 0 adalah 0,1. Ini tabel ya, tabelnya ya. Untuk saya masukkan X-nya 0, diperoleh Y-nya 1. Saya masukkan Y-nya yang 0, diperoleh X-nya negatif setengah. Nah, dua titik ini kita hubungkan, ya. Kita peroleh ini 0,1 di sini. 0,1 di sini. Kemudian yang satu negatif setengah, 0 di sini kita hubungkan. Set. Nah, kita buat garis lurus. Ini adalah L1. Kemudian yang L2 kita buat garis lurus ini. Ya, 4,0 dan 0,4. Kemudian di sini titik tengah ini, titik yang berpotongan ini adalah 1,3. Baik, demikian materi tentang hubungan dua buah garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.